Selamat sore semuanya. Hari ini kita mau tutor teknik tenaga listrik ya guys. Mungkin izin share screen ya teman-teman. Udah kelihatan belum? Share screen-annya. Udah lah ya. Jadi buat TP dia bakal ini ya, kan ngelihat dosen baru juga kan dari Pak Putra. Nah, kalau dari sebelumnya sih kelihatannya bakal soalnya tuh dibuat baru sama dia. Jadi nggak ngikutin tahun-tahun. Nah, kalau menurut apa yang udah diajarin sih di TTL itu kan kita udah belajar apa aja sih, kayak kemarin tuh dari bentar. Oh nih. Dari konsep tenaga listrik kan kita udah belajar apa aja tuh. Dari apa sih teknik tenaga listrik, kenapa, buat apa aja, terus gunanya apa aja. Nah, mungkin ini bakal ada soalnya kayak apa, dia bakal nanyain sih teknik listrik apa sih, terus contoh aplikasinya apa sih, atau biasa dikasih study case gitu sih. Itu. Terus yang dasar yang ada perhitungannya paling tuh kayak ini hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini tuh itu pasti bakal ada soalnya satu. Itu antara hukum Kirchhoff, terus ini nih. Node, loop, mesh. Terus kalau untuk teorema sih kayaknya ya pelajarin aja deh. Kayaknya bakal ada sih. Teorema Tevin, teorema Norton, terus RLC sih itu dia cuma sampai dikit ya, soalnya RLC ini masuknya ke trafo sih hitungannya. Dia tuh perhitungan buat si trafonya yang ada di sini di minggu ke-7 terakhir kan. Itu sih ngapain di sini mau bahas tentang hukum Kirchhoff aja sama node, loop, sama mesh, terus trafo lah dikit-dikit ya. Bisa dimulai ya. Mungkin hukum Kirchhoff sih ini, ambil contoh soal aja ya dari sini. Di sini aja nih, tekan. VPN enggak. Nah, apa sih Kirchhoff ini? Nah, hukum Kirchhoff tuh ada dua hukum ya. Yang hukum pertama itu dalam sebuah rangkaian kita bisa tahu bahwa sigma V-nya itu adalah sama dengan 0. Gitu. Kalau hukum keduanya, dia tuh hukum kekekalan energi itu masuk ke hukum kekekalan energi, di mana sigma E atau energinya ditambah si voltasenya sigma F sama dengan 0. Atau yang bisa kita ubah ini sigma I dikali R sama dengan 0. Ini untuk bunyi hukum Kirchhoff ya, yang 1 dan 2. Oke. Terus nah ini kan biasa tuh Kirchhoff tuh ada 1 loop sama 2 loop ya. Nah, kalau untuk 1 loop itu masih gampang ya kan. Misalnya ini kan satu soal yang ini tuh 2
loop. Kalau soal satu itu kayak gini, sudah resistor ada kapasitornya. Loop mah jadi kita langsung. Nah, kan kalau gini gimana loop ya kebetulan. Gimana sih cara kita kerjainnya? Rangkaian batu. Positif negatif. Nah, pertama tuh kita tentuin loop satunya dulu. Loop satunya dulu tuh pertama dia tuh pasti yang ini kita anggap loop 1, terus di sini loop 2. Nah, untuk arah loopnya ini sebenarnya bebas ya. Bisa ini kan searah semua ya, ke kiri ke kanan semua. Ada yang juga tuh dia loopnya tuh yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Itu bisa dipakai bebas mau pakai mana. Terus di sini 5V kan, 2 ohm, 4 ohm, V2, terus V1 V2 8 ohm. Nah, terus di sini bisa dilihat arus listrik yang mengalir itu di sini itu I1, terus ini I3-nya ke arah sini, dan ini I2-nya ya. I2. Oke. Nah, pertama kita analisis dulu dari loop pertamanya. Dari loop pertamanya dia ke arah sini. Berarti dia melewati si kapasitornya ini yang negatif. Jadi negatif 5 F. Ya. Negatif. Untuk berarti kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Yang energi yang sigma E-nya. Berarti kan dia min 5 F. Selanjutnya mana nih dia nih? Selanjutnya dia melalui resistor yang ini, resistor pertama yang V1, dia tuh sebesar 2 ohm, hambatannya 2 ohm, dan juga dia ini merupakan arus yang mana sih? Dia tuh I1 ya hitungannya. Nah, terus kita kasih lah ditambah positif ya, 2 ohm dikali I, jadi 2 dikali I1. Terus nah ke bawah nih itu I2 kan, kita tes dulu lah I2 ya, ditambah 8 kali I2 tuh berarti ini sama dengan 0. Ini buat loop satunya. Buat loop 2 nya sama kayak tadi caranya, kita analisis lah. Enaknya sih kita tulis yang E nya dulu ya, dari kapasitornya dulu. Berarti kan dia sama kayak tadi, negatif, masuk negatif nih, jadi 3 volt minus 3 volt, terus ditambah. Oh ya, nah bisa dilihat nih di sini kan kita muter sini ya. Nah, sedangkan di 8 di resistor ini nih, dia tuh arus listrik I2-nya tuh ke bawah, ya kan?
Jadi otomatis dia tidak searah. Berarti kita bikinnya negatif, negatif 8. Itu berarti kita dikurang 8 I2 terus ditambah 4 I3 gitu. Nah, sama dengan 0. Nah, terus ini gimana? Kan di sini kan ada 3 variabel ya, I1, I2, I3. Nah, dari aliran listrik sini nih, kita bisa lihat lah. Dia dari I1 ini, I1 mengalir. Terus dia di persimpangan ini, dia tuh mengalirkan ke bawah dan juga ke lurus. Jadi I3 dan I2. Berarti bisa kita hitung, bisa kita simpulkan bahwa I1 sama dengan I3 ditambah I2 gitu. Karena kan dia arus listriknya dikebagi ya di persimpangan gitu. Jadinya bisa kita simpulkan bahwa I3 sama dengan I1 dikurang I2 gitu. Nah, berarti yang ada I3-nya kita bisa ubah menjadi ini. Yang menjadi ini. Oke. Jadinya yang di loop 2-nya persamaannya min 3V min 3 aja yang bahasa V-nya masih di tengah. Bisa apa-apa. 8 ditambah 4 I1 dikurang I2 dengan 0 menjadi min 3 min min 3 8 I2 ditambah 4 I1 dikurang 4 I2 dengan 0. Biasanya min 3 min 12 I2 tambah 4 I1 dengan 0. Bisa coba dicek ya apa benar. 422 ditambah nih masih 10 ya, 8 I1 I2 nah sebenarnya kalau bisa dilihat lah di sini, kalau ini kan dia apa namanya, di sini kita bisa lihat lah di sini kalau yang dari PPT-nya di sini 8 I1, di sini 8 I2. Nah, sedangkan kenapa begitu? Menurut saya sih ini ada kesalahan dari sininya mungkin ya. Karena dari loop satunya aja dia tuh melewati kan dari sini ya. Sini. Nah, di sini tuh 8 V. Ada ya, harusnya dia dialirin I2. Harusnya dialirinnya I3 bukan I2. Kalau cuma I2 doang itu dia nggak bakal dapet itu. Sedangkan di sini kan dapat kan. Ya harusnya I3 dia. Terus sama nih. Kalau misalnya di sini I3 nih, yang di bagian sini I3. I3, ini sini 2. Dia bakal dapat sama yang sama dengan yang ini. Nah, kan nanti kita ubah lah ya. Jadi ini 8-nya yang berubah. 3. I3 nih. Nah, ubah lah. Kita ubah jadinya min 5 ditambah 2I 1 ditambah 8 dikali I1 dikurang I2 min 5 ditambah 2I ditambah 8 1I dikurang 8 I2 dengan 0.
Nah, bisa kita ubah jadinya kan 8I2 dikurang 10I1 sama dengan 5. Nah ini juga ubah jadinya itu dibuatnya 8I1 kurang I2 ditambah 4I2 sama dengan 0. Ya, min 3 min 8I1 dikurang 8I2 ditambah 4I2 sama dengan 0. Sama lah. 10I1 jadi min 12I2 min 8I1. Ini tambah ya. 12I2 dikurang 8I1 sama dengan 3. Nah, ini kan kita udah dapat nih. Jadi persamaan 1 sama persamaan 2. Selanjutnya tinggal kita eliminasi substitusi buat dapetin si I-nya berapa. Nah, kan. Berapa sih? Ini tinggal kita substitusiin aja. Nah, 8I2 dikurang 10I1 I1 sama dengan 5. Nah ini tinggal kita samain aja kan. Kita kali berapa? 10, 24, 16, 24. Ini 2, ini 3. Kali 24I2 dikurang 16I1 dengan 6. Nah ini jadi 8, 16, 24. 24I2 dikurang 30I1 sama dengan 15. Terus habis itu kita kurang. Ini kan ini habis. Selanjutnya ini jadi positif. Jadi 30 dikurang 16 14I1 sama dengan 6 dikurang 15. 6 dikurang 15 itu 6 dikurang 15 ya sih. 6 kurang 15 min 9. Jadi I-nya itu adalah 9/14 ampere. Nah, berarti kenapa ini negatif? Berarti dia arah dari sininya. Arah ininya nih. Arahnya nih. Jadi udah benar belum ya? Plus. Ini plus. Ini, oh negatif nih. Ini 1 ini 5 ya. 3. Satu. Ya positif. Positif. Bisa lihat nih. 38 min 3 1 min 8 terus ditambah 4 10 1 10. Coba cek lagi. Oh ini ya terbalik ya di sini.
2i ini 2i1 ditambah harusnya 10i1. Oh, bentar. Tadi. Oh iya, saya lupa bawa ayamnya. Udah bikin aja sendiri. Iya nih, tebak ya. Berapa gram ya, Mak? Di sini tuh harusnya 10i1, di sini dikurang 8i2. Oke. Iya. Itu berapa? Terbalik di sini nih. Ada kali ya? Positif ya negatif. Jadi ini langsung ditambahin aja. Harusnya nggak bisa negatif soalnya. Ini 21 tambah tambah 30 dikurang 16 minus terminus ya, minus 4 minus ini kan negatif terus ditambah kan set 21/14 ini satunya, atau bisa disederhanakan jadi 3/2 ampere negatif. Nah terus selanjutnya I1 nya udah dapet nih, terus kita tinggal cari I2 nya. I2 nya gimana cara carinya? Tinggal kita masukin ke persamaan yang atas, bebas mau ngambil yang mana aja. Cari yang misal yang pertama ini min 8i2 ditambah 10i1 sama dengan 5. I1 nya ada, jadi 10 dikali minus 3/2 sama dengan 5 min 8i2. Jadi ini kan tambah dikali min 8i2 dikurang 15 ampere sama dengan 5. 15 ya. Jadi min 8i2 sama dengan minus ketemu 20. Terus I2 sama dengan 20 dibagi 8 sama dengan berapa? 5/4 ampere atau 1,25 kan. Ini jadi 1,5 ampere. Nah terus buat si I3 nya tinggal kita masukin I1 dikurang I2. I3 sama dengan I1 dikurang I2. Nah, I1 nya tadi berapa? Minus 1,5 dikurang tadi itu berapa? 1,25 ya, 1,25 minus juga. Jadi hasilnya I3 nya itu dia tuh ada minus 0,25 gitu ampere. Nah terus buat ini kan kitanya udah dapet nih kuat arusnya, tinggal kita cari lagi si V nya. Itu tergantung V nya kan rumusnya I dikali R kan, tinggal kita kali-kaliin aja I dikali dengan R nya di setiap hambatan. Mungkin buat Kirchhoff ada yang mau ditanyain dulu? Gimana guys? Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke nodal terus mesh sama nodal dan mesh aja ya. Itu sih sama. Nah, nodal sama mesh. Nah, nodal ini node tuh kayak apa ya? Sama kayak loop dia, enggak. Dia tuh sama kayak loop, cuma lebih kayak di per titik gitu loh. Jadi semisal yang mana ya? Contohnya yang ini nih.
Ini, nah nodal ini kan kalau kita lihat di yang atas nih kan dia kayak di node-node ini kayak dikasih titik koneksi dari dua atau lebih cabang. Nah jadi kan dia ini titiknya di A nih, makanya kalau di cabangnya tuh dia memiliki cabangnya di mana aja sih? Di sini. Set, set, set. Nah ini cabangnya. Kalau si B-nya ini dia memiliki cabangnya ini, sini, sini. Itu. Nah bisa lihat kan, dari cabangnya kan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada 4. Nah terus kalau mau kita analisis, misalkan kita mempunyai rangkaian nih yang agak sulit nih. Contoh yang ada angkanya aja sekalian. Nah dia nih kan titiknya di mana aja sih? Titiknya di 1, 2. Nah selanjutnya gimana? Nah kita harus mencari tahu juga gimana nodenya. Nodenya tuh berarti kan arah putarannya. Nah kalau dari titik 1 ini dia tuh berarti kan nyambung ke arah bagian sini sama sini ya kan. Nah gimana sih cara hitungnya? Nah misal ini I1, di sini I2 kan. Nah terus ada arusnya lagi. Kalau di sini tuh arusnya mana? Arusnya sebenarnya bisa kita asumsikan sih bebas. Nah, semisal di sini tuh ada di arus yang bagian sini itu I1 di sini. Nah di sini tuh I1 terus ke sini tuh I2. Nah ke bawah nih I3 gitu ya. Karena kan yang ngapain semua resistornya sama nih kayak gini. Nah, ini ke bawah. Nah terus gimana? Nah habis itu langsung kita cari di node 1. Node 1. Kita lihat kan di sini. Itu berarti yang apa aja sih yang ini yang dihampirin? Berarti kan dia I1, kalau kita lihat I1 ditambah I1 kecil sama dengan yang bagian ini ya. Ini dia itu sama dengan berarti karena dia dipisahkan oleh titiknya, yaitu adalah I2 yang ini ya, I2 di karena arahnya ini kan set ditambah I2 sama kayak gini nih, yang di node 1, node V1. Node V1 kan ini ya. Oh dia berarti I1 nih. Kita berarti gini. Bahasanya susah ya. Kita cari tadi kan sini kan ini I1, I2, ini I3. Nah, kita lihat arus awalnya. Kalau dari 1 kan yang sama kita kan di sini ya. Ini groundingnya. Arahnya kan dia begini. Berarti kan kalau lihat di sini kan arah dari sini dengan aliran listrik yang kita udah tentuin kan dia
Berarti mengalir ke arah sini kan, I1 nya ke bawah, I2 nya ke sini, I3 ke sana. Nah, terus berarti karena ini I1, ini I2. Jadi I1 sama dengan apa aja yang ada nih. Dia kan mengalirkannya ke I2 ke sana, ke I2 besar sama I2 kecil sama I1 kecil. Jadi kita tinggal tambahin. Ini karena ini asumsi awal kita ya. Nah, semisal juga harusnya bisa, kalau semisal kalau kita mau mulai dari yang titik atas ini. Nah, kalau semisal nih, gue copy, bentar. Misal kita mau mulai yang dari si kuat ampere yang atasnya, misal di sini, di 2, ini 1 kan. Nah, kita harus juga lihat, ini kan dia ke sini, I1 kecil, terus I2 kecil ke sini, terus habis di sini ke I1 kecilnya, gitu. Jadi kita bisa pakai bebas mau node mau yang mana. Yang penting tuh kita harus menentukan awalnya tuh dari mana alur titiknya gitu. Karena kalau yang 1, yang 2. Kalau yang di 2 kan berarti di node pertamanya kan bisa kita lihat dia tuh I2 sama dengan 2 ditambah I1 ditambah I besar satu kayak gitu, tergantung dengan alurnya. Kami kan alurnya sini set itu. Berarti kan dia sini I2 berarti kan kalau di sini kan I2 ditambah I2 kecil sama dengan ini kan alurnya nih di sini dari sini tuh itulah. Sebenarnya nggak bisa sih karena kan ini dia langsung alirnya ke si node keduanya. Jadi itu kalau buat node pertamanya tetap harus kita cari yang melewati node ke pertamanya gitu. Kan ini node pertama, terus buat node kedua, node keduanya itu node keduanya kan berarti sini I2 node kedua. Nah ya yang harus sini I2 3 tambah I2 gitu. I2 tambah I2 kali 2 kali I2 isi I2 berarti dia ditambah kan I2 ditambah I2 kecil sama dengan I3 gitu. Oke, terus kan udah dapet nih persamaannya, langsung dijumlahin dulu sih kan kayak I2 nya kan kalau untuk node pertama nih, node pertama kita udah dapet nih I1 nya berapa sih 10 sama dengan 5 ditambah, nah
I2-nya ini apa sih? Dia tuh dialirin dari apa aja. Nah, kita tuh kalau di node itu ada F1 dikurang F2 dibagi R, atau F awal F akhir dibagi F awal, F akhir dikurang F awal dibagi dengan resistornya. Nah, di sini kan kita lihat kalau yang di I2 itu, jadi kan dia I2 dikurang V1 dibagi R-nya. R-nya itu adalah 4. Ya kan? Terus ditambah sama I1. I1-nya dia apa aja sih? Dia tuh cuma ada V1 doang, nggak ada si apa namanya? Nggak ada potensial yang lainnya. Berarti kan dia V1 dikurang 0 dibagi dengan ohm yang melewatinya, yaitu adalah 6. Gitu. Terus buat node 2-nya I2-nya kan nggak ada tuh berapa? 5 ditambah I2 kecil. I2 kecilnya sama berarti I2 dikurang V1 dibagi 4 ditambah V2 per 2 gitu. Ini yang disama denganin kan. Nah, sama dengan gitu. Samaran. Bisa kita lihat lah. V1 V2 V1 V2 gitu. Nah, ini V1 V2 V1 V2 V2. Oke, selanjutnya udah langsung kita hitung dulu aja, sederhanain. Yang sini jadi kan V1 dikurang V2 per 4 sama dengan ini ditambah V1 per 6 sama dengan 5. Terus disederhanain lagi 6. Nanti kita carilah, terus nanti bakal dapat lah. Ini kan V1 V2. Nah, tinggal disederhanain aja. Jadi kan 6 V1 kurang 6 V2 per 24. Enggak usah 24 deh. 3 V1 V2 per 12 ditambah 2 V1 per 12 sama dengan 5. Terus hasilnya itu adalah 12 5 V1 3 ya, dikurang 3 V2 sama dengan 5 V1 dikurang 3 V2 sama dengan 60 tuh. Oke. Nah, selanjutnya cari juga, nanti dapat tinggal di sana aja. V2 4 dikurang 2 V2 per sama dengan 5. V1 min 3 V2 dibagi 4 sama dengan min 5. V1 dikurang 3 V2 sama dengan min 20. Gitu. Nah, habis itu langsung aja kita bisa dapetin lah caranya. 5 V1 dikurang 3 V2 V1 3 V2 sama dengan min 20 sama dengan 60. Tinggal kita sederhanain aja, dikurang 4 V1 sama dengan 80. V1 sama dengan 20 volt.
Karena V1 nya udah dapat nih, V2 nya tinggal kita masukin lagi aja. V2 nya sama dengan bebas mau ke persamaan mana aja. 20 V2 nya kan jadi min 3 V2 sama dengan min 20 dikurang 20 40 V2 per min 3. V2 sama dengan 3 bagi 40 berarti 10, 13,3 volt. Nah, ini kita dapat nih V1 V2 nya. Habis itu tinggal kita cari si I nya. I nya itu berapa sih? Kan kayak tadi kayak yang tadi kita dapat lah. Buat I1 itu berarti kan V1 dikurang 0 per 6 sama dengan V1 sama dengan I1. Jadi kan I1 nya berapa sih? Sama dengan V1 per 6. V1 nya berapa tadi? V1 nya 20 bagi 6 dapat tuh 123 3,33 ya 3,33 ampere. Terus buat I2 nya sama kayak tadi, yang I2 nya itu berarti V1 dikurang V2 bagi 4. V1 nya ada 20 dikurang 13,33 bagi 4, yaitu ada 1,67 ampere. Terus buat I3 nya itu adalah tadi V2 dibagi 2 ya. I3 nya tuh V2 dibagi 2. V2 nya tadi berapa? 13,33 sama dengan 13,33 dibagi 2 sama dengan 6,5 kayaknya 6,5 sekian lah ampere. Ini gini buat analisis nodenya. Jadi itu dia mengikuti arus ya. Arusnya dari mana mulainya, terus apa aja sih yang didistribusikan gitu. Enam 6,67 tuh. Oke. Nah, latihan soal. Ini udah ya, udah dikerjain. Ini kira-kira mau dicoba nggak yang latihan ini? Kayaknya udah dicoba lah ya di rumah masing-masing kemarin. Ini sama aja sih. Nah, ini kan carilah nilai tegangan V pada hambatan 3 ohm dan arus listrik I pada hambatan. Carilah nilai tegangan V pada hambatan 3 V. Berarti kan di sini V ini. Dan arus listrik I pada hambatan yang 2 ini. Nah, gitu. Nah. Node 1 dan node 2. Nah, kita bikin lah, ubah node 1 node 2 ini mana? Di sini. Nah, terus habis itu ya sama arus listriknya harus kita analisis ke sini kah? Sini jalannya, ke sini ke bawah. Ke sini. Gitu. Terus kita cek nodenya apa aja, di mana aja yang di support node 1. Berarti kan kalau di sini nih. Ini I1, I2. Ini kan I2 sama dengan ini I1, I2. I1 ditambah I1 ditambah I2. Ini I3, I4. Tuh. Terus buat node keduanya di sini. Berarti kan dia I2 juga
I2 sama dengan I3 ditambah I4 gitu. Karena ini yang dialirinnya cuma bagian ini aja. Nanti hitung-hitung sama kayak yang tadi kan, apa aja yang dialirinnya, apa aja yang ngalir gitu. Nanti dapatlah jawabannya. Oke, selanjutnya ada analisa mesh. Mesh ini sama lah ya. Mesh ini sama kayak loop. Cuma kan kalau mesh itu pengertiannya dia adalah sebuah loop yang tidak memiliki loop di dalamnya. Jadi hanya ada satu loop aja di dalamnya situ. Nah, untuk pengerjaannya sama lah ya kayak Kirchhoff yang pertama tadi. Ini dia bisa pakai matriks juga kan. Gitu. Itu. Nah, terus buat teorema Thevenin sama teorema Norton ini apa ya? Kayak ini kalau teorema Norton itu dia lebih kayak dari suatu rangkaian bukan kalau Tervin ini dia nyederhanain rangkaian sulit yang rumit kan kayak gini rumit nih, kita sederhanain jadi rangkaian terbuka yang simple gitu. Ini bisa dibaca-baca lagi, kayaknya agak ribet juga ya, bukan ribet gimana ya, dia itu kayak di sini kan ada rangkaian aslinya kan kayak gini nih, tapi dia bisa ubah ke rangkaian pengganti Tevin. Kenapa begini? Karena kita mau nyari dulu hal beban sial ini berapa tuh. Terus juga bisa ini kita harus cari-cari dulu apa aja yang kita butuhkan. Itu kayak dari RTH-nya yang kita anggap dia ini kan ini rangkaian tertutup. Nah, terus tapi kita ubah ke rangkaian terbuka atau secara simpelin kayak ini kan ini diabaikan gitu, tapi dia bakal dapet saya akan oke itu sih. Terus sampai yang terakhir tuh yang ini sih, kita masuk ke tahun trafo ya. Trafo ini tuh trafo cuma trafo ideal. Ini kayak ada rangkaian RLC-nya juga, dia kayak ada resistansi, konduktansi thermal, terus reaktansi gitu. Mungkin itu belum bisa dibahas ya karena baru juga masuk ya di semester di pertemuan 7 itu baru banget. Paling kalau simpelnya ya kayak gini aja nih, kita lihat di contoh soalnya aja deh. Kan kalau ini efek mudah ya, kayak sebuah trafo ideal memiliki 90 lilitan di sisi primer dan 2250 sisi lilitan di sisi sekunder terhubung pada sumber tegangan 120 volt 60 Hz. Nah, kan yang kita tahu kan kalau berarti kan trafo ini primer, ini sekundernya. Nah, dia itu sama V1 per 2 sama dengan N2 per N2. Jadi ini seimbang. Kita dapatlah tegangannya di berapa. Ini berapa? Ini 3000. Terus sama dengan peak sekunder. V2 peak sama dengan AK2 V2. Ini udah ada rumusnya ya, V2 peaknya. Terus sama tegangan sesaatnya juga udah ada rumusnya. Tuh. Ini itu aja sih buat trafo. Ada yang mau ditanya nggak? Coba. Kalau nggak ada soal gitu yang kalian bingung, biar coba kita bahas bareng-bareng.
Ada gak guys? Nggak pernah soal ya, paling jelasin dari yang PPT itu aja. Ya mungkin ya itu sih latihan soal juga ya. Biasa kan kalau tahun lalu ya, semester lalu kan mekanika fluida tuh dia tuh ngambil ujiannya itu dari latihan soal segala macem. Nah, tapi kan jarang ada latihan soal ya. Jadi kayaknya yang pasti keluar tuh kayak Kirchhoff tuh kayak keluar kan, soalnya udah pernah jadiin latihan soal. Terus sama pengertian sih itu penting sih, kayak apa sih tenaga listrik, kayak gunanya buat apa sih, itu ada buat soal teori sih. Soalnya Pak Putra juga walaupun hitungan tapi dia bakal ada teorinya juga, dia nggak mau semua full hitungan gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Online ya besok ujiannya ya? Iya Yon. Ya bisa lah itu. Bisa GPT. Semangat teman-teman. Ada lagi gak? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan sampai sini dulu deh. Kan udah mau buka puasa juga, ya kan? Buat nyari ini ya mungkin saya cukupkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah join. Kasih Yon. Makasih Yon.